Assalamualaikum, saya Vakum dan ini adalah video ketujuh. Sebelum kita masuk ke videonya, silahkan like, share, dan juga subscribe. Dan silahkan dicek video lainnya di channel ini. Intro. Beberapa dari kita mungkin tahu dengan sungai Styx dalam mitologi Yunani. Sebuah sungai yang menghubungkan antara bumi dengan dunia bawah atau dunia orang yang telah mati. Tapi berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa Styx sebenarnya adalah nama dari seorang dewi yang merupakan anak dari Okeanos dan Thetis. Dia dianggap sebagai dewi dalam penciptaan bumi, dan sungai yang menggunakan namanya Styx berarti kebencian atau membenci. Sungai Styx dianggap merupakan satu dari beberapa portal yang bisa membawa seorang menuju underworld atau dunia bawah. Styx menikahi seorang titan bernama Pallas. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Nike, dewi kemenangan, Zelos, dewa semangat dan persaingan, Bia, dewi kekuatan, dan Kratos, dewa kekuatan. Saat para dewa di Olympus memutuskan untuk bertarung dengan para titan, Styx merupakan yang pertama berjanji akan setia pada Zeus. Dan hal ini juga yang membuat anak-anaknya mengikutinya dan menjadi sekutu penting selama perang berlangsung. Ketika Zeus dan dewa-dewa di Olympus memenangkan peperangan, untuk memberikan penghormatan terhadap Styx, Zeus membuat nama Styx sebagai ikatan sumpah yang akan diucapkan oleh para dewa dan dewi. Kapanpun ikatan sumpah diucapkan, maka mereka harus mengucapkannya dengan menggunakan nama Styx. Dan bumi akan diberi anugerah oleh air dari sungai Styx. Ada sebuah kisah di mana Zeus jatuh cinta dengan seorang putri bernama Semele, yang meminta Zeus untuk mengabulkan satu permintaannya. Zeus menyetujui permintaan sang putri dan bersumpah atas nama sungai Styx bahwa dia akan mengabulkan apapun permintaan sang putri. Semele meminta Zeus untuk muncul di hadapannya dalam wujud sebenarnya. Ada kepercayaan bahwa setiap manusia yang menatap dewa dalam wujud aslinya, maka mereka akan terbakar. Tahu bahwa kemunculannya pasti akan membunuh sang putri, Zeus tak punya pilihan lain selain menunaikan janjinya. Dan saat dia akhirnya muncul, Semele dan semua yang berada di sekelilingnya terbakar dan mati seketika. Dewa Matahari Helios juga memiliki kisah yang serupa saat anaknya Phaethusa memohon padanya untuk mengendarai Chariot of the Sun. Phaethusa sungguh-sungguh yang pada akhirnya meyakinkan ayahnya untuk bersumpah atas nama Styx agar bisa mengabulkan permohonannya. Saat Helios akhirnya mengizinkan anaknya untuk mengendarai Chariot of the Sun, Phaethusa ternyata kehilangan kendali dan akhirnya jatuh. Orang Yunani percaya Chariot of the Sun mendarat di Afrika, di wilayah Ethiopia, dan membakar tanah yang subur yang berada di sana dan menciptakan gurun pasir dan membunuh semua yang berada di sekitar wilayah itu. Saat Zeus mendengar kehancuran yang disebabkan oleh anak dari Helios, dia tidak punya pilihan lain selain memberinya hukuman. Zeus membunuh Phaethusa dengan satu sambaran petir. Dalam kedua cerita ini, para dewa bersumpah atas nama Styx dan membuat sumpah pada orang yang mereka cintai. Zeus dan Helios akhirnya bisa merusak sumpah ini karena mengetahui seberapa berbahayanya sumpah atas nama Styx, yang dalam kejadian ini membuat 2 orang yang terlibat harus mati. Hal ini meninggalkan beberapa pertanyaan penting. Jika para dewa tahu hanya kematian yang akan terjadi dari sumpah ini, lalu kenapa mereka melakukan sumpah itu? Lalu apa hukuman untuk para dewa jika mereka melanggar sumpah itu? Dipercaya bahwa jika para dewa melanggar sumpah mereka, maka mereka harus meminum air dari sungai Styx, yang akan menyebabkan mereka kehilangan suara dan pada akhirnya akan diasingkan dari jajaran para dewa. Lama dari hukuman ini beragam, mulai dari beberapa tahun hingga selamanya. Namun para dewa pasti telah mempertimbangkan hukumannya pasti sangat menyakitkan. Menjadi sangat tak berdaya untuk melanggar janji mereka, tidak peduli siapa yang mereka sakiti. Styx adalah dewi yang sangat kuat. Beberapa percaya bahwa siapapun yang disentuh dengan airnya akan menjadi tak terkalahkan.
pahlawan Yunani Achilles dibenamkan ke sungai Styx saat ia masih anak-anak oleh ibunya dan membuatnya menjadi kuat, lincah, dan hampir tak terkalahkan. Saat ibu Achilles membenamkannya ke dalam sungai Styx, dia memegangnya di tumitnya yang membuat bagian tumitnya tidak tersentuh oleh air dari sungai Styx. Bagian tumit dari pahlawan Yunani inilah yang menjadi satu-satunya kelemahan yang pada akhirnya menjadi alasan kematiannya. Tumit dari Achilles nantinya digunakan untuk menunjukkan kelemahan yang mungkin dimiliki oleh seseorang. Dewi Styx sendiri tidak memiliki kisah yang hebat dalam mitologi Yunani, tapi perannya dalam peperangan meningkatkan penghormatan yang ia terima dari Zeus. Awal mula dari tanda peperangan sangat tidak pasti dalam mitologi Yunani. Banyak dari dewa dan dewi yang pada saat itu tidak yakin mereka harus berada pada pihak yang mana. Tapi Styx merupakan dewi pertama yang cukup yakin untuk memutuskan ia berpihak kepada siapa. Dalam hal ini berada pada pihak Zeus. Dan dia dihadiahi dengan sebuah kehormatan. Dia juga menjadi alasan agar para dewa harus menjaga dan mematuhi janji mereka, dan membuat mereka takut akan hukuman yang menunggu mereka jika mereka tidak memenuhi janji yang mereka telah ucapkan. Apa yang menarik adalah bahwa sungai Styx, tempat di mana Dewi Styx memerintah, lebih sering muncul pada cerita dan mitos dalam mitologi Yunani daripada Dewi Styx itu sendiri. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe, dan silakan cek video lainnya di channel ini. Saya undur diri, saya vakum, dadah.